Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli. NIM 90300116050. Di sini saya akan mempresentasikan sistem ekonomi liberal klasik atau kapitalisme. Yang pertama saya akan membahas definisi sistem ekonomi liberal klasik. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Sistem ekonomi liberal merupakan suatu tata cara pengaturan kehidupan perekonomian yang didasarkan permintaan dan penawaran suatu barang yang kegiatannya tergantung pada kekuatan modal yang dimiliki oleh setiap individu atau swasta. Tujuan utama kegiatan produksinya adalah untuk memperoleh laba. Sistem ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti produksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya akan membahas lagi ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Pertama, semua alat sistem dan sumber produksi bebas dimiliki perseorangan, kelompok masyarakat, atau perusahaan-perusahaan. Kedua, pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Ketiga, kegiatan ekonomi di semua sektor dilakukan oleh masyarakat dan swasta. Keempat, setiap orang diberi kebebasan dalam hal pemakaian barang dan jasa. Kelima, modal memegang peran penting dalam kegiatan ekonomi. Dan yang keenam, kegiatan produksi dilakukan dengan tujuan mencari laba. Dan yang terakhir, yaitu adanya persaingan antara para pengusaha. Lanjut, yang ketiga saya akan membahas negara-negara penganut ekonomi liberal. Yang pertama yang menganut ekonomi liberal yaitu negara-negara yang ada di benua Amerika. Yang kedua yaitu negara-negara yang ada di benua Eropa. Dan yang ketiga yaitu negara-negara yang ada di benua Asia. Dan yang keempat, negara-negara yang ada di benua Afrika. Dan yang terakhir yaitu negara-negara yang ada di Kepulauan Oseania. Kita lanjut lagi. Di sini saya akan membahas tokoh-tokoh liberal klasik kapitalisme. Yang pertama yaitu Adam Smith. Kita lanjut lagi. Yang kedua, Thomas Malthus. Dan yang ketiga yaitu Friedrich A. Hayek. Dan yang keempat yaitu Robert Nozick. Dan yang kelima, Paul Samuelson. Ya. Dan yang keenam dan yang terakhir adalah Harvey. Oke, kita lanjut lagi. Di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi liberal. Yang pertama di sini kelebihannya
yang itu lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang. Terus yang kedua yaitu kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik bagi dirinya. Dan yang ketiga, pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga, waktu, dan biaya yang diperlakukan lebih kecil. Yang keempat, yaitu setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produktif atau produksi. Yang kelima, yaitu munculnya persaingan untuk maju. Lanjut lagi, di sini saya akan membahas kekurangan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, sulitnya melakukan pemerataan pendapatan. Dan yang kedua yaitu cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal. Dan yang ketiga, munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Dan yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian. Itulah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.